Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas tentang sistem gerak pada manusia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak ada yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Hewan bergerak dengan tujuan untuk mencari makan, melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya dan karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini yang memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan juga dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, kita akan membahas tentang gerak hewan di udara. Tahukah kalian bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi? Salah satu upayanya yaitu dengan menggunakan sayap. Gerak hewan di udara ini memiliki prinsip yang sama yang diterapkan pada pesawat terbang. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap sehingga udara akan mengalir ke bawah. Hal ini sesuai dengan hukum 3 Newton, yaitu ketika sayap memberikan gaya aksi ke udara, udara akan memberikan gaya reaksi ke sayap yang menyebabkan burung dapat terangkat ke atas. Yang ketiga adalah gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas. Misalnya gajah dan kerbau yang memiliki massa tubuh yang sangat besar, akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Berbeda dengan kuda, cheetah, dan kijang, ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat, serta memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Akibatnya, pada saat berlari, ketiga hewan tersebut lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Sekarang kita akan membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan. Gerakan tumbuhan terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Pertama, gerak endonom. Gerak ini terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Misalnya, gerak rotasi sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticillata. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerakan ini terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel sehingga menyebabkan terjadinya pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan inilah yang membuat buah polong menjadi terbuka. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Yang pertama adalah gerak tropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah gerak fototropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya.
Tumbuhan yang arah tubuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan yang menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif. Yang kedua adalah geotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Jika menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan menjauhi disebut geotropisme negatif. Yang ketiga adalah hidrotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber air. Misalnya pertumbuhan akar yang menuju ke sumber air. Yang keempat adalah tikmotropisme, yaitu gerak melilitnya seluruh tumbuhan pada tempat rambatannya. Tentu ada rangsangan yang mempengaruhi gerak seluruh tersebut, yaitu adanya sentuhan. Yang kelima adalah gerak kemotropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Setelah tadi kita membahas tentang macam-macam gerak tropisme, sekarang kita akan membahas tentang gerak taksis, yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Berdasarkan rangsangan penyebabnya, taksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya, dan kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Contoh gerak taksis ini misalnya Euglena viridis. Euglena viridis mampu berpindah disebabkan karena memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerak fototaksis. Yang terakhir, kita akan membahas tentang gerak nasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti terbagi menjadi 4. Yang pertama, gerak seismonasti. Gerak seismonasti dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Misalnya gerak pada daun putri malu. Yang kedua adalah gerak niktinasti, yaitu gerak tumbuhan karena adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Yang ketiga adalah gerak fotonasti, yaitu gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Misalnya pada sore hari bunga pukul 4 akan mekar. Nah, mekarnya bunga pukul 4 ini disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Yang keempat yaitu gerak termonasti, yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Misalnya mekarnya bunga tulip pada musim semi. Nah, itulah tadi penjelasan. Semoga Soleh dan Solehah bisa memahaminya ya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.